Kasus pencurian kotak amal masjid di beberapa wilayah di Indonesia semakin marak dan semakin meresahkan. Maka dari itu, untuk merebut masjid, selalu waspada ya, jangan sampai jadi korban selanjutnya. Karena banyak sekali pelaku pencurian kotak amal. Dan pastikan menggunakan pengaman yang lebih ketat untuk kotak amal, agar tidak dicuri apalagi dibobol. Film pendek Minecraft kali ini tentang pencuri kotak amal, yang mana ia pun juga kena azabnya. Nah, lantas bagaimana kisah ini? Inilah ikuti kisahnya selengkapnya tentang azab pencuri kotak amal. Nah, sekali lagi waspada untuk merebut masjid ya. Yuk. Wow, banyak banget. Yo. Wah. Jadi ini adalah kotak amal, tapi pastikan jaga keamanannya ya. Kalau bisa ini dikunci setiap hari. Setiap hari dikunci kok. Gak pernah kemalingan di sini. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Jadi ya, marak kasus pencurian kotak amal. Jadi kita itu harus waspada ya. Terutama merebut masjid atau pengurus masjid harus waspada dengan pencurian seperti ini. Ya, pencurian kotak amal. Saya selalu bersedia dan waspada. Makasih nasihatnya ya, sama-sama. Jadi aku menasihati untuk semua merebut masjid harus hati-hati. Iya, kotak amal memang untuk ya infak lah ya. Iya, tapi kalau ada pencurian rugi juga, makanya harus hati-hati. Iya, ya udah aku pamit ya, terima kasih ya Pak ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pulang? Iya pulang Pak. Namanya kembar juga ya, baju yang sama dan rupanya sama, hampir satu kesurupan. Oh, untung baru mandi kok. Nippon Paint. Lumayan. Oh, oke. Ada orang nggak nih kira-kira? Waktunya untuk curi kotak amal. Curi kotak amal. Sekarang apa yang dicuri ya, dan berapa ini? Kita lihat dulu dan congkel. Wah, kuncinya lepas dan wah, gacor. Iya, aku kaya. Lihat ini. Waduh, kayaknya ada orang deh. Kabur juga. Untung nggak ada orang di situ. Pelan-pelan aja deh. Kaya aku. Oke, waktunya untuk pulang. Untuk pagi-pagi olahraga dong. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa ini? Lihat. Lah. Tumpoknya rusak juga. Iya. Lah kok bisa hilang kayak gini? Bukannya harus menjaga keamanan kan? Dan dikunci. Kan udah dikunci. Iya sih ya, dikunci. Tapi kok bisa rusak ini? Wah, jangan ada maling bang. Ada maling di sini. Iya, jangan-jangan ada maling. Wah, atau ya padahal dikunci ternyata belum cukup ya. Iya, harusnya ada pengamanan yang lebih ketat lagi. Iya, kita lapor ke polisi gimana? Iya, aku yang lapor, kamu yang pulang aja dulu ya. Ya. Tadi, yo. Apa? Ini kotak amalnya, isi kotak amalnya hilang, dicuri. Kok bisa? Nggak tahu, padahal dikunci. Wah, maling. Ya, maling betul. Itu kita udah lapor ke polisi. Oke. Aman nggak gitu? Aduh, apa ngagetin aja. Ya, Mas, aku mau tanya, kamu ngapain di sini? Numpang sholat. Kalau numpang sholat kayak masa aja. Tapi udah ketinggalan satu rakaat loh. Ya, nggak apa-apa sih. Padahal bukan tujuanku. Oke. Tapi kok nggak? Orang yang pada sholat juga ya. Kita lihat.
Rombongannya yuk sholat. Ya dulu ah. Wah, banyak juga nih. Wah. Haha. Haha. Yeay. Kabur. Gue udah nggak tahu. Wow. Lah, ini kotak amal kok bisa ada di sini ya? Yuk, ya nggak tahu. Wah, hilang isinya. Wah, hilang. Kok bisa hilang? Wah, jangan-jangan ada maling ini. Iya, ada maling. Oh, iya, jangan-jangan ada maling, Bang. Bapak tahu maling? Tadi saya sempat nanya sama orang lain, Bang. Saya itu nanya, ngapain kamu di sini? Bukan kamu, tapi orang lain. Bukan saya kan? Bukan. Orang lain, Bang. Kamu kan tepat waktu datang. Dia bilang kayak gini. Mau sholat, Pak. Saya itu sepertinya curiga. Curiga sama orang itu. Iya. Tapi curiganya lupa ya gimana ya. Wah, harus lapor ke polisi nih. Ya, setuju. Yuk, lapor ke polisi. Yuk. Hahaha. Lihat ini. Iya, banyak aku udah lihat. Sudah lihat tadi? Iya. Tapi Mas, ya. Ini kan kamu sudah 3 bulan ini kamu mencuri kotak amal. Iya ya, seharusnya cari kerjaan yang lebih halal ketimbang curi kotak amal gitu loh. Alah, kalian jangan nocot. Bukannya pemasuk begitu. Iya, apalagi kan kita punya utang 2 juta. Nah, dengan adanya utang, pakai ini aja. Ini udah lebih dari 2 juta kok. Ini udah gak tahu berapa juta ini. Aku nggak hitung. Tapi harusnya, diam. Pokoknya, aku tetap mencuri. Apapun yang terjadi. Ya, sudah 3 bulan aku mencuri. Hasilnya begini. Tapi emang tidak terlalu sering. Harus nunggu banyak. Barulah mencuri. Tapi sudahlah. Jangan bicara kalian. Bang ngomong kalian. Aku mau tidur. Bu, saya mau sini mau bayar utang, bukannya buat curhat. Siapa itu? Sini. Ya. Nih, istri kamu nih nggak pernah bayar utang. Ini sudah berapa lama ini? Sudah berbulan-bulan nggak bayar utang. 2 juta. Tenang aja Bu, saya punya. Ada 2 bulan nggak. Ini berbulan-bulan nggak utang. Iya. Lihat aja sedikit hasil usaha saya. Nih, saya hitung ini, saya sudah hitung ini sudah 2 juta lebih. Bagaimana? Wah, saya setuju nih. Nah, makasih banyak ya. Ya Mas, kayaknya aku nggak mau kalau ibu ini dengar, paham nggak? Ya Mas, kalau kamu kasih tahu siapapun soal itu, aku akan ancam kamu dibunuh. Apa kamu bilang? Enggak tahu apa. Maksudnya kucing saya dibunuh sama orang lain. Iya sih ya, saya lihat ada bangkai kucing. Ya, pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Dengar? Iya Mas. Wah, ini kayaknya kita harus ronda nih. Betul Bang, malam ini kita harus ronda. Ronda? Apa itu ronda? Ronda itu? Kamu nggak tahu soal ronda? Wah, bocah ini lucu sekali. Dia itu nggak tahu apa-apa soal ronda, Bang. Dia itu nggak ikut ronda karena dimarahi orang tuanya. Aku tahu soal ronda. Jaga malam kan? Betul, jaga malam. Ya. Patroli lah lebih tepatnya, patroli malam. Barangkali kalau ada maling, itu kotak amal ini atau maling apa gitu di rumah-rumah warga atau di toko-toko, ya dikejar lah. Kena nggak pas kejadian maling itu? Pernah Bang, malingnya malah lepas Bang. Padahal lepas tapi ada yang cukup kasih ditangkap dan dibawa ke polisi. Oke, emang susah juga ya untuk menangkap maling ya. Tapi ya pokoknya kita akan maling ronda atau malam ini. Siapa tahu ada maling kotak amal lagi di sini ya. Lagunya mungkin sama orangnya. Gimana?
Apalagi saya juga kaget kalau uang di masjid sana tuh yang pertama itu di kota utama saya tuh ya putus kan ya hilang dibobol maling. Ya pokoknya yuk kita mengerti ya malam ini. Oke, setuju. Aku ikut ya, jangan biar makin banyak uang kita joget lagi. Oke. Kayaknya nggak ada orang. Oke, aman. Nah, ini dia mesinnya. Oke. Itu dia. Siapa itu? Wah. Sekarang kotaknya juga apa kali ya? Waktunya untuk keluar. Siapa kamu? Wah, saya tahu. Ternyata ini maling. Pertama yang saya maling merasakan. Saya cuma anak, jangan alasan. Kamu benar. Saya sudah laporan kamu ke polisi. Maling! Siapa maling? Ini, tolong! Maling, tuh. Bener aja nih. Maling! Tuh, wakanya makin banyak aja nih. Dia malingnya tuh, kejar. Kejar. Dulu gimana? Maling! Aduh, dekat aja kan. Tawakan, tambahin aja. Itu atas. Maling. Mana maling aku? Maju hilang ya. Naik. Wah, di atas. Aduh. Itu ya bang, di atas bang, di atas. Oh iya itu tuh kelihatan tuh kayaknya tuh. Itu kan, ya paling atas doang. Aduh, gimana ini? Itu tetangga. Wah, yuk. Kita dapat bantu ini ya. Yuk. Cepat kamu serahkan diri. Gak mau. Terus, kenapa kamu berada di atas sini? Itu urusan saya, bukan urusanmu. Aku nggak tanya. Kau tanya orang lain. Sebaiknya kamu cepat serahkan diri. Kamu mencuri kotak uang, kotak amal masjid. Katanya sudah 3 bulan kamu melakukan itu. Ya, iya. Terus apa? Saya nggak mau. Cepat serahkan diri dong. Ayo, jangan lama-lama. Kamu lihat kan? Enggak, saya nggak mau. Cepat. Pokoknya saya nggak mau menyerahkan diri. Begitu. Jatuh. Jatuh dia. Nah, gimana ini jatuh, tewas dia, jatuh. Kamu juga enggak luka kan? Aman. Bentar aman ya. Bagaimana? Yo, bawa jenazah bawa ini. Bus jatuh dari ratusan meter loh. Yo, tingginya tuh ini Telkomsel tinggi banget ini. Yo. Ya, jenazahnya akan bawa sini. Yo, kita bagaimana? Apakah kita mengikuti kasus? Ya, sepertinya kita akan penyelidikan untuk apa? Ya. Tapi saya dengar dari keluarga dan si pelakunya ini ya, bahwa katanya tuh karena terjerat utang. Tapi kan udah lunas tuh pakai uang itu juga, uang dari kota amal itu. Yo. Terus apa lagi? Katanya tekanan ekonomi gitu. Itu motifnya. Saya dengar dari keluarga dari pelaku itu kok. Itu ya, itu motifnya. Jadi kita
ini sudah disolkan, kita bawa ke pemakaman, kita kumpulkan dengan layak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berat sekali, gak bisa keangkat ya. Iya, kenapa ya? Wah, dan sangat azab ya. Iya, betul. Oh, karena suami saya sering nyuri kotak amal. Iya, sudah 3 bulan. Tentang ibu-ibu sama pemirsa tentang itu ya. Kita kan mau malam. Tuh kan, tuh. Wah, dengar. Wah, udah lumayan nih. Lumayan, lumayan. Iya, udah lumayan nih. Udah lumayan. Alhamdulillah. Ayo cepat. Yuk, buru berangkat lagi. Yuk. Yuk, berangkat lagi. Salah juga. Ini hasil sudah dari waktu ini. Wah, banyak. Jadi kita harus berjanji ya, dan juga berhati-hati. Ya, karena untuk memegang janji, ya, pegang janji untuk harus jagalah kalau amal ini. Dan jangan sampai dicuri lagi ya, sini ya. Iya betul bang. Makanya untuk ya kita himbau untuk para marabat masjid ya, untuk tidak lengah sih. Iya betul, jangan lengah, banyak kejahatan. Ya, oke, jadi Bapak juga ya. Iya, Bapak tolong selalu jaga ini kotak amal dan jangan sampai dicuri lagi. Yuk, tolong ini saya punya ide bagaimana cara mengembang kotak amal ini dengan aman. Yuk, ya dengan cara selamat tadi. Makanya, jadi kita akan melakukan uji dan ini sebenarnya canggung loh. Mau kita udah berikan kotak amal lebih canggung lagi. Taman yang tinggi, anti pencurian. Betul. Oke, walaupun Bapak jadi korban pencurian kotak amal, tapi yang pasti janganlah kapok untuk jadi reformasi ya. Reformasi itu memang benar ya. Gak gampang emang jadi reformasi. Betul. Tapi kalau kita waspada, ya semua masalah kan jadi teratasi. Iya betul. Oke. Makasih ya, ya mulai saya. Yuk. Oke, saya pamit ya. Saya mau pergi jalan-jalan dulu sama keluarga saya. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya Minecraft kan gak jelas tuh. Nah, dengan adanya tutorial bikin kabin di tengah hutan, masih gak jelas apa emang udah lumayan ya. Nah, jadi kali ini kita akan membuat kabin di tengah hutan di Minecraft. Hasilnya, ini kan rumahnya kecil banget kok, dan gampang buat untuk noob juga. Ditunggu sesaat lagi tentang tutorial bikin kabin di tengah hutan di Minecraft. Ditunggu saya.